Hai, selamat datang di Kriminal Sejenak. Hari ini kita akan bahas satu kasus dari Amerika Serikat, tepatnya di kota Fontana, California. Dan ini mungkin salah satu kasus interogasi polisi paling gila yang pernah muncul ke publik. Bukan karena ada pembunuhan yang brutal, bukan juga karena ada misteri yang rumit. Tapi karena di kasus ini, ada seorang pria yang berhasil diyakinkan bahwa dia sudah membunuh ayahnya sendiri. Padahal ayahnya sedang duduk santai di ruang tunggu bandara. Dan orang-orang yang berusaha meyakinkannya itu sebenarnya sudah tahu kalau ayahnya masih hidup. Malam 7 Agustus 2018 sekitar jam 10. Seekor anjing bernama Margo tiba-tiba pulang ke rumah sendirian. Tali kekangnya terseret di aspal. Pemiliknya tidak ada. Pemilik Margo adalah Thomas Perez Senior, 71 tahun. Di antara keluarga dan teman-temannya, dia dipanggil Papa Tom. Malam itu dia cuma keluar sebentar untuk mengambil surat di kotak pos. 2 menit jalan kaki dari pintu depan. Tapi Margo pulang duluan dan Papa Tom tidak pernah muncul. Putranya Thomas Perez Jr. yang waktu itu berumur 53 tahun sudah tinggal bersama ayahnya selama beberapa bulan terakhir. Bukan karena mereka sangat dekat, tapi karena dua-duanya sedang dalam masa peralihan. Junior baru saja bercerai. Papa Tom sendiri baru berpisah dari pasangannya. Jadilah mereka tinggal bersama di rumah 3 kamar di kawasan perumahan dekat lapangan golf, menjalani kehidupan masing-masing dan berbagi atap yang sama. Rumah itu sendiri sedang dalam proses renovasi karena mereka berencana menjualnya. Junior adalah kontraktor, jadi dia yang mengerjakannya sendiri. Malam sebelum Papa Tom menghilang, mereka memang sempat bertengkar. Bukan pertengkaran besar, hanya pertengkaran kecil yang biasa timbul antara anak dan orang tua. Junior keluar untuk mencari ayahnya, tapi tidak ketemu. Dia belum langsung panik, karena ayahnya memang tipe orang yang suka mengobrol. Kadang tiba-tiba pergi tanpa bilang dulu, dan diam-diam punya beberapa teman wanita yang tidak selalu diceritakan kepada keluarga. Mungkin Papa Tom cuma ketemu seseorang di jalan. Mungkin nanti malam juga pulang. Keesokan harinya, sekitar 2:30 sore, Junior menelepon polisi Fontana. Dia melaporkan orang hilang. Suaranya tenang, dia bahkan sempat mendeskripsikan ayahnya dengan rinci supaya petugas bisa mengenali kalau-kalau bertemu di jalan. Petugas datang, mereka masuk ke rumah dan mulai memperhatikan beberapa hal. Dompet Papa Tom masih ada di dalam. Handphonenya juga tertinggal. Di beberapa titik ditemukan noda. Ada di tangga, di karpet, sofa, garasi, dan bathtub. Sebagian besar berkaitan dengan pekerjaan renovasi yang memang sedang berjalan. Ada debu, cat, dan sisa material bangunan di mana-mana. Tapi polisi memandangnya berbeda. Mereka juga mencatat bahwa beberapa furniture kelihatan berantakan, dan bahwa Junior ternyata sudah membuang baju-baju ayahnya, spray, dan tirai kamar mandi dari dalam rumah. Junior bilang semua itu bagian dari proses beres-beres sebelum pindah, tapi di mata polisi, itu kelihatan seperti seseorang yang sedang membersihkan jejak. Anjing pelacak jenazah dibawa masuk. Menurut polisi, anjing itu bereaksi di salah satu kamar. Di titik itu, laporan orang hilang mulai berubah menjadi dugaan pembunuhan. Para detektif dari awal sudah punya kesimpulan di kepala mereka bahkan sebelum interogasi resmi dimulai. Mereka menganggap bahwa Junior telah membunuh ayahnya. Bukan dari bukti yang solid, lebih ke keyakinan yang terbentuk lebih cepat dari seharusnya. Dan begitu penyelidik sudah yakin seseorang bersalah, mereka sering berhenti mencari kemungkinan lain.
Malam itu juga, Junior dibawa ke kantor polisi. Katanya untuk wawancara biasa. Junior terlihat santai karena dia pikir dia hanya datang untuk menjawab beberapa pertanyaan. Dia bahkan tidak mengganti bajunya, dan waktu difoto pertama kali di kantor polisi dia masih terlihat tersenyum dan santai. Lalu interogasi itu dimulai. Di malam tanggal 8 Agustus dan berlangsung hampir 17 jam. 3 detektif, Robert Miller, David Yanus, dan Kyle Guthrie. Mereka bergantian masuk ke ruangan. Sistemnya klasik. 1 masuk, 1 keluar, 1 kembali lagi. Mereka saling menggantikan agar tetap segar. Tapi Junior tidak punya kesempatan itu. Dia ditanya terus-menerus dengan non-stop. Dan ada hal lain yang membuat situasi ini jauh lebih mengerikan dari yang terlihat. Junior sebenarnya sedang dalam masa penyesuaian obat-obatan untuk beberapa kondisi yang dialaminya. Dia punya depresi, gangguan bipolar, tekanan darah tinggi, dan asma. Dosis obatnya baru saja diubah dokter beberapa waktu sebelumnya, dan semua obatnya tidak dibawa masuk. Tidak ada yang menanyakan soal ini. Beberapa kali Junior minta bantuan medis, tapi diabaikan. Beberapa kali juga Junior minta bicara dengan pengacara, tapi juga diabaikan. Dia tidak diberi makan atau minum dengan layak, tidak tidur. Semakin lama semakin kehilangan kemampuan untuk berpikir dengan jernih. Dan interogasi ini tidak pernah berakhir. Dari awal nada bicara para detektif bukan seperti orang yang sedang mencari tahu fakta, melainkan seperti orang yang sudah yakin dan tinggal menunggu pengakuan. Lalu mereka mulai berbohong. Mereka bilang mayat Papa Tom sudah ditemukan, sudah ada di kamar mayat, sudah terpasang label identifikasi di jari kakinya. Foto-foto yang diklaim oleh detektif sebagai bukti bercak darah ditunjukkan langsung ke Junior. Tapi semua itu sebenarnya adalah fabrikasi. Detektif berusaha memanipulasi bukti untuk mendapatkan pengakuan dari Junior. Tidak ada mayat, tidak ada label, tidak ada bukti darah yang relevan. Tapi Junior tidak tahu itu. Salah satu detektif bahkan sempat berkata dengan kalimat yang sampai sekarang susah dilupakan oleh Junior. Kami baru saja bilang ke kamu kalau ayahmu sudah mati, dan kamu bahkan tidak sedih. Ketika pendekatan frontal tidak berhasil, mereka ganti strategi. Mereka mulai bilang, mungkin Junior sebenarnya tidak sadar telah membunuh ayahnya. Kata mereka, otak manusia sering menekan ingatan yang terlalu traumatis. Kondisi mentalnya, obat-obatannya, semua itu mungkin membuat dia melakukan sesuatu tanpa benar-benar sadar. Mungkin saja ini cuma kecelakaan. Kalau dia cerita sekarang, semuanya akan jauh lebih mudah. Hal ini terus diulang, bergantian oleh 3 detektif selama berjam-jam. Pengakuan palsu sering bukan muncul karena seseorang ingin berbohong. Kadang orang mengaku karena mereka sudah terlalu lelah untuk terus mempertahankan pendapatnya. Junior sempat berkali-kali menolak, berkali-kali bilang dia tidak tahu apa-apa yang terjadi. Dia tidak melakukan apa-apa kepada ayahnya, tapi mereka tidak berhenti mendesaknya. Sekitar jam 5 pagi, sampel DNA diambil dari Junior, dan statusnya resmi berubah, bukan lagi sebagai saksi, tapi sebagai tersangka utama. Lalu mereka membawa Junior keluar naik mobil yang tidak bertanda keliling Cluta Fontana. Berhenti di ladang kosong di kawasan konstruksi di belakang tempat sampah sebuah kedai kopi, seolah-olah mereka sedang bersama-sama mencari tempat pembuangan jasad, sambil terus berbicara tentang di mana mungkin tubuh ayahnya disembunyikan. Mereka kembali ke kantor polisi, dan di sana mereka membawa Margo masuk ke ruang interogasi. Anjing itu masuk dengan santai.
Tapi detektif Guthrie membungkuk ke arah Junior dan berkata, "Lihat anjingmu, dia tahu. Dia berjalan melewati darah ayahmu. Dia tahu kamu yang melakukan ini." Lalu mereka juga berkata, "Anjing ini akan kami berikan ke orang lain dan akan disuntik mati kalau tidak ada yang datang mengambilnya. Kamu bisa menebusnya kembali kalau kamu membayar $1 juta kalau kamu tidak cerita sekarang juga." Sekitar 16 jam masuk, Junior hancur. Dia mulai menarik rambutnya, memukul kepalanya sendiri, merobek bajunya. Tubuhnya hampir jatuh ke lantai. Dia menangis tidak terkendali. Di momen itu, beberapa detektif tertawa. Junior mengalami mental breakdown dan ini mulai mempengaruhi kemampuan fisiknya. Dia mulai tidak bisa melihat warna. Di kepalanya semua orang terlihat hitam putih. Lalu tubuhnya terasa seperti kena aliran listrik dari kepala sampai kaki. Detektif Yanus mulai mengajukan skenario langsung. "Kamu pakai gunting kan? Kamu menikam ayahmu berkali-kali. Itu sangat masuk akal kan?" Dalam kondisi yang sudah tidak bisa berpikir jernih, Junior menjawab, "Itu mungkin, itu masuk akal. Tapi aku gak pikir aku melakukan itu." Kalimat, "aku tidak pikir aku melakukan itu," hampir tidak diperhatikan. Yang dicatat hanya "mungkin." Lalu mulai keluar fragmen-fragmen kalimat yang langsung dianggap pengakuan. Junior bilang, "Maafkan aku ayah, aku mencintaimu." Dia bahkan bilang ke adik perempuannya lewat telepon. Dia bilang, "Aku tidak bermaksud mengambil ayah kalian." Semua ini direkam, dan semua dianggap sebagai pengakuan. Polisi meminta Junior menandatangani dokumen pengakuan. Dan dalam kondisi mental seperti itu, dia tanda tangan. Baru setelah itu, untuk pertama kalinya dalam 17 jam, hak Miranda dibacakan. Setelah semuanya selesai, setelah dokumen ditandatangani, mereka berkata, Anda berhak untuk diam. 3 minggu kemudian, dalam laporan resmi bertanggal 31 Agustus, Detektif Yanus menulis bahwa Junior mengaku menusuk ayahnya dengan gunting berkali-kali, membungkus jasadnya dengan tirai kamar mandi, lalu memindahkan tubuhnya ke truk. Tidak satu pun dari detail itu yang pernah diucapkan jelas oleh Junior di rekaman interogasi. Hampir bersamaan dengan saat pengakuan itu ditandatangani, detektif menerima telepon dari adik perempuan Junior. Papa Tom masih hidup. Ternyata malam saat menghilang, Papa Tom pergi naik kereta ke Alhambra, menginap di rumah seorang teman wanitanya, lalu keesokan harinya langsung ke airport di LA untuk terbang ke Oakland. Dia tidak bawa handphone karena memang jarang bergantung padanya. Dia sama sekali tidak tahu kalau keluarganya sangat panik mencarinya. Polisi pergi ke bandara, mengkonfirmasi langsung, dan Papa Tom ada di sana. Dia sangat sehat dan bingung. Kenapa tiba-tiba ada polisi yang mendatanginya? Mereka bahkan menginterogasinya juga di sana. Apa hubungannya dengan Junior pernah berujung kekerasan? Papa Tom bilang tidak pernah. Dan dia tidak diberitahu kalau ayahnya sedang dituduh membunuhnya dan ada di kantor polisi saat itu. Dan disinilah bagian paling disturbing dari seluruh kasus ini. Setelah tahu Papa Tom hidup, polisi tidak masuk ke ruang interogasi untuk memberitahu Junior. Mereka membiarkannya sendirian di dalam. Masih percaya bahwa ayahnya mati dan masih percaya bahwa dialah yang membunuh. Di ruangan itu, Junior melepas tali sepatunya dan mencoba melilitkannya ke lehernya sendiri. Talinya putus. Petugas masuk, lalu Junior dibawa ke unit psikiatri rumah sakit dengan instruksi khusus tertulis ke seluruh staf. Tidak ada yang boleh menghubunginya. Sementara itu, Margo diangkut ke penampungan hewan di kabupaten tetangga dan didaftarkan sebagai anjing liar tak bertuan.
Papa Tom beberapa kali mencoba menelpon, tapi semuanya ditolak. Junior menghabiskan 3 kali di bangsal psikiatri rumah sakit jiwa. Dia masih percaya kalau ayahnya sudah mati. Sampai akhirnya seorang perawat, bukan polisi, seorang perawat yang memutuskan instruksi itu tidak benar dan memberitahu Junior, ayahmu masih hidup. Lalu menghubungkan mereka lewat telepon. Junior langsung jatuh ke lantai dan menangis. 12 Agustus, Junior keluar dari rumah sakit dan pulang ke rumah. Papa Tom sudah ada di sana. Polisi yang mengantarkannya pulang bahkan sampai harus membobol crime scene tape untuk membiarkan Papa Tom masuk ke rumahnya sendiri. Dan di sana pun tidak ada yang memberitahu Papa Tom apa yang sebenarnya sudah terjadi pada anaknya selama 36 jam terakhir. Sementara itu, Margot terselamatkan dari jarum suntikan mati karena petugas menemukan microchip di bawah kulitnya. Ini adalah tanda bahwa anjing ini bukan anjing liar, ada seseorang yang memilikinya. Tapi dia tidak keluar tanpa cedera. Ligamen kakinya robek dan harus dioperasi. Setelah semuanya itu, Junior tidak pernah pulih sepenuhnya. Dia bilang sampai sekarang tidak bisa keluar rumah untuk sekedar mengambil surat di kotak pos. Rutinitas paling kecil yang dilakukan Papa Tom malam itu, hal yang paling biasa di dunia, jadi sesuatu yang tidak bisa dia lakukan dengan tenang tanpa rasa takut. Dan dia tidak mau lagi ada kontak sama sekali dengan polisi dimanapun. Kalau dia melihat mobil polisi, jantungnya langsung berdegup kencang. Tahun 2019, Junior mengajukan gugatan federal terhadap kota Fontana. Rekaman interogasi diputar di persidangan. Hakim federal, Dolly G, menyatakan kalau para detektif terbukti melakukan penyiksaan psikologis yang tidak sesuai dengan peraturan. Bahwa Junior dalam kondisi sakit dan sedang dalam penyesuaian obat-obatan ditekan selama 17 jam oleh orang-orang yang sepenuhnya sadar atas kondisinya. Hakim juga menyatakan tidak ada kepentingan pemerintah apapun yang bisa membiarkan pelakukan seperti itu. Musim semi 2024, Kota Fontana setuju membayar sekitar $898.000. Kira-kira 14 miliar rupiah, tanpa pernah mengakui ada pelanggaran. Yang terjadi kemudian pada orang-orang yang ada di ruang interogasi itu mungkin lebih mengejutkan dari kasusnya sendiri. Detektif Guthrie dinobatkan sebagai karyawan terbaik kepolisian Fontana tahun 2019, hanya beberapa bulan setelah kejadian ini. Dia sekarang berpangkat sersan. Janus juga sersan. Dan Letnan Michael Dorsey, orang yang membeli lampu hijau untuk interogasi itu, sekarang menjadi kepala polisi Fontana, memimpin 188 perwira. Dalam deposisinya, Guthrie membela diri. Aku tidak merasa apa yang kami katakan akan menimbulkan tekanan emosional apapun. Karena seperti yang kamu lihat dalam rekaman itu, dia bahkan tidak terlihat sedih. Dia juga mengaku tidak pernah menonton rekaman interogasi itu secara utuh. Junior Jerry Sterling, yang sudah 40 tahun menangani kasus pelanggaran polisi, menyebut ini sebagai kekejaman paling parah yang pernah dia lihat. Katanya, setelah aku menonton rekaman interogasi Tom Perez, yang aku pahami adalah mereka bisa membuat siapa saja mengaku membunuh Abraham Lincoln kalau mereka mau. Kasus ini baru dikenal luas 7 tahun setelah kejadian ketika Deadline NBC menayangkan episode khusus berjudul The Rush, bulan Desember 2025. Ada konteks hukum yang penting. Sejak putusan Mahkamah Agung Amerika tahun 1999, polisi di sana secara legal diizinkan berbohong kepada tersangka selama interogasi. Mereka boleh mengklaim ada bukti yang tidak ada, boleh bilang ada saksi yang tidak pernah bicara, boleh membangun skenario yang sepenuhnya fiktif, selama masih dalam batas tertentu yang definisinya sendiri masih diperdebatkan.
Yang membuat kasus Junior bisa dibuktikan adalah satu hal saja. Ayahnya masih hidup dan muncul dengan sendirinya. Kalau malam itu Papa Top meninggal karena serangan jantung di jalan, atau baru ditemukan beberapa minggu kemudian, dan Junior sudah terlanjur menandatangani pengakuan itu, besar kemungkinan pengakuan palsu itu akan dianggap sebagai bukti sah. Dan mungkin Junior akan dipenjara karena pembunuhan yang tidak pernah terjadi. Fontana bukan satu-satunya. Junior hanya kebetulan punya satu elemen yang tidak bisa dikubur, ayahnya. Kalau polisi diizinkan berbohong demi mendapatkan pengakuan, menurut kalian batasnya ada di mana? Dan apakah hukum seperti itu masih pantas dipertahankan? Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di kasus true crime berikutnya hanya di Kriminal Sejenak. Like and subscribe.